Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semua viewers Komsas TV. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyempatkan untuk mampir menonton video kali ini, dan saya harap panjang umur untuk kita semua. Ya, langsung saja kawan-kawan. Kali ini kawan-kawan berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih Al-Hashas, biasa dipanggil Al-Has. Saya merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang. Untuk kali ini saya akan sedikit mereview buku yang kebetulan sudah cukup lama saya baca. Mungkin kurang lebih setahun yang lalu. Dan kebetulan saya juga sempat membedah buku ini bersama kawan-kawan Komisariat Sastra beberapa waktu yang lalu. Jadi buku ini berjudul Mencoreng Wajah Tuhan, yang mana ditulis oleh Suwito NS. Beliau adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2005. Oh iya kawan-kawan, di sini kami tidak disponsori oleh pihak manapun ya. Jadi ini merupakan murni keinginan kami untuk membuat konten yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like opini ini demi membantu dan menambah semangat kami untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sebelum menyampaikan poin-poin penting yang terdapat di dalam buku yang cukup menarik ini, bahkan dari judulnya saja mungkin sudah menggugah minat kita untuk membacanya. Jadi, saya ingin mencoba membaca sinopsis dari buku ini terlebih dahulu. Pelajaran menarik dari fragmentasi kehidupan Nabi Ibrahim dalam rangka melepaskan belenggu orientasi yang salah telah diketahui bersama bahwa salah satu peristiwa mencekam dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah saat diuji Allah untuk menyembelih Ismail sebagaimana korban. Peristiwa ini dapat dipandang sebagai peristiwa pembebasan karakter Ibrahim agar tidak kumantil atau dalam bahasa Indonesia ketergantungan dan terlalu berorientasi kepada diri dan keluarga. Fit and proper test Tuhan menimpa pada Nabi Ibrahim sebelum menjadi pemimpin umat, yaitu muttaqina imama. Jika lulus tes ini, dipastikan dan dijamin pribadi Ibrahim tidak akan tergoda dengan istilah KKN, yakni korupsi, kolusi, nepotisme. Karena dalam tes ini terkandung maksud agar Ibrahim dapat menyembelih egonya sendiri, yang dilambangkan kecintaan pada anak dan keluarganya. Pesan kurban dapat disimpulkan dengan dua kata kunci, yakni sembelilah egomu. Cinta dan sayang pada anak serta kerabat adalah sesuatu yang baik dan sangat diperintahkan Tuhan, bahkan menjadi fitrah manusia. Lebih dari itu, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mencintai manusia lain. Akan tetapi, yang dimaksudkan bukan cinta buta yang mengakibatkan buta mata dan telinga. Kecintaan yang berlebih kepada keluarga dan harta akan mengantarkan manusia menjadi tamak dan rakus. Oke, kita mulai saja terkait review pembahasan inti dalam buku ini. Pertama, alasan penulis untuk menulis buku ini adalah kegelisahan penulis akan realitas sosial yang terjadi dewasa ini. Dan di dalam buku ini terdapat kata pengantar dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus yang memberikan sedikit pendapatnya mengenai HAM dan takdir. Mula-mula di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang awal penciptaan makhluk-makhluk Tuhan, yang mana di situ banyak penjelasan mengenai hasanah ketuhanan. Dan setelah itu, pembahasan penulis secara garis besar adalah tentang kemanusiaan.
sudah terpapar dengan sangat jelas di dalam buku ini mengenai nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam sudut pandang ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Diawali dengan awal sebuah tragedi, yakni kejatuhan Nabi Adam yang mana ia kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga dan diturunkan ke muka bumi, sehingga kemudian Nabi Adam dan seluruh keturunannya mendapatkan amanah sebagai khalifah fil ard atau pemimpin makhluk di muka bumi. Penulis juga sempat membahas tentang nama Nabi Adam, apakah memang ia merupakan makhluk yang real adanya atau mungkin hanya sebagai simbol. Kemudian pembahasan berlanjut mengenai pertentangan antara sifat rohmani dan sifat syaitani, di mana diceritakan dengan sangat detail cerita perjuangan dan problematika yang dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang kemudian disambung dengan cerita-cerita yang menggambarkan tentang simbol nafsu, di antaranya yakni keberingasan dan kekufuran Raja Fir'aun, Korun, dan Haman. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa walaupun berupa cerita, namun pembahasan cerita-cerita tersebut disampaikan dengan sangat lugas dan juga begitu luas dan mendalam. Terutama penulis menyoroti nilai-nilai penting yang terkandung di dalam cerita tersebut. Dan pembahasan di sepertiga bagian terakhir dari buku ini adalah mengupas tuntas tragedi kemanusiaan zaman Arab Jahiliyah yang begitu bobrok, kemudian dilanjutkan dengan tragedi manusia modern dan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Penulis juga tak lupa membahas terkait fenomena pornografi dan porno aksi, juga perdagangan manusia. Jadi terkait gambaran umum dan kesimpulan dari review buku yang berjudul Mencoreng Wajah Tuhan ini, sebenarnya jika kita mencari keterkaitan dengan isi buku adalah bahwasanya manusia di zaman modern ini telah mencoreng wajah Tuhan. Kemudian maksudnya seperti apa mencoreng wajah Tuhan itu? Yakni bahwasanya manusia di zaman sekarang, zaman modern ini sangat tidak memahami hakikat atau esensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga kebanyakan manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Padahal di zaman dahulu Allah telah memberikan contoh azab bagi orang-orang yang zalim. Namun hal tersebut tidak digubris oleh manusia, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan kehidupan di dunia ini. Oke kawan-kawan semua, mungkin untuk review kali ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.